Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, masih dalam bab kejujuran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengkaji hadis ke-58 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam As-Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badariyun radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Dari Abu Thabit, dalam satu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id, dan dalam riwayat yang lain pula disebutkan Abul Walid, yaitu Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia pernah menyaksikan perang Badar, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memohon dengan jujur kepada Allah Ta'ala mati syahid, Allah akan menyampaikan derajat orang itu ke tingkat orang yang mati syahid meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwatal iman, poin pertama yang akan kita bahas adalah biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal bin Hunayf atau Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang sahabat yang hampir ikut semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis ini dia Badri, orang yang mengikuti dan menyaksikan peperangan Badar. Dan di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Thabit, atau dalam riwayat yang lainnya Abu Sa'id, atau dalam riwayat yang lainnya Abul Walid, jadi terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan kunyah yang dimiliki oleh Sahal. Ada yang mengatakan Abu Thabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada yang mengatakan Abul Walid. Dan di antara keistimewaan yang beliau miliki adalah ketegaran beliau. Ketegaran beliau dalam menghadapi segala macam situasi dan kondisi untuk tetap teguh di atas agama ini. Seperti yang dikisahkan bahwa beliau di antara para sahabat yang tetap bertahan meski pada saat itu kondisi kaum muslimin kalah, seperti perang Uhud, yang mana ada sebagian yang mundur. Namun di antara para sahabat yang bertahan, saat itu adalah Sahal bin Hanif atau bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dan dari sini ada pelajaran penting di balik ketegaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Sahal bin Hanif atau Hunayf radhiyallahu anhu yang bisa kita ambil, yaitu ikhwatal iman, dalam menjalani kehidupan beragama ini pasti akan ditemukan segala macam kesulitan. Itu sebuah ketentuan dan kepastian. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita hadapi. Bahkan bisa jadi ada kondisi yang betul-betul sangat menyudutkan kita. Bahkan ada sebagian orang yang sampai rela
meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan syariat agama demi menemukan solusi di dunia. Ada sebagian yang seperti itu. Seperti ada yang mengatakan, Ustadz, kalau tidak riba, saya nggak bisa dapat rumah. Nanti anak istri saya tinggal di mana? Ada sebagian orang yang memikir seperti itu. Kalau tidak riba, saya nggak bisa makan dan minum. Nah, inilah dibalik ujian yang harus kita hadapi sebenarnya. Ketegaran dan ketabahan dalam menghadapi segala macam kondisi. Sesulit apapun itu, jangan sampai kita meninggalkan agama Islam. Jangan sampai kita justru menjadi pelanggar-pelanggar syariat Islam. Inilah pelajaran penting dari kisah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Maka kita harus menguatkan diri, menambahkan hati, walaupun di tengah-tengah sedikitnya kebenaran yang ditemukan. Jangan pernah berkecil hati. Banyaknya cemoohan, cacian, walaupun kita dibodoh-bodohi. Terutama untuk kawan-kawan yang ex-bank katanya. Mungkin di antara deretan kawan-kawan lain mengatakan, ngapain keluar? Gak ada jaminan nantinya. Kamu makan apa? Bodoh kamu keluar. Kamu tinggalkan semua gaji-gaji yang besar. Kan dibodoh-bodohi itu. Itu seringkali ditemukan oleh kawan-kawan yang berusaha untuk kembali kepada jalan kebenaran. Harus kuat. Harus kuat. Tegar dalam menjalani segala macam konsekuensi dalam syariat agama ini. Menghadapi segala macam ujian, cobaan, cacian, makian, harus sabar. Makanya Nabi SAW sampai memberikan gambaran orang yang berpegang teguh di zaman ini itu ibarat seseorang yang memegang bara api. Mau tidak mau harus dia pegang. Itu sakit, perih, panas, terbakar kulitnya. Tapi mau tidak mau harus dia pegang. Ibarat seperti ini. Kita sedang terprosok ke jurang, naudzubillah. Misalkan gambaran seperti itu. Yang kita pegang hanya satu tiang. Dan tiang itu mungkin berduri, atau mungkin panas, atau mungkin dia sudah menjadi bara. Tapi kalau kita lepas, kita akan terjatuh. Mau tidak mau harus kita pegang. Itulah gambaran ketika seseorang menghadapi segala macam hiruk-pikuk kehidupan yang senantiasa mendorongnya untuk masuk ke dalam kemaksiatan. Maka kuncinya berpegang teguh kepada agama. Walaupun dia harus menghadapi segala macam rintangan-rintangan yang berat. Harus tegar. Harus kuat. Harus tabah. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan insya Allah tatkala kita sabar menghadapi itu semua, akan ada rasa manis yang didapatkan di akhirat kelak. Di antaranya ikhwatal iman, pahala bagi seseorang yang bisa bertahan dengan segala macam fitnah-fitnah yang ada di mana-mana, dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Ini luar biasanya. Jadi seseorang yang bertahan, hidup tabah, hidup di tengah banyaknya gangguan, cacian, makian, fitnah di mana-mana, merajalela di mana-mana. Namun dia tetap memilih jalan yang benar. Dia memilih jalan yang benar. Pahit mungkin akan dia rasakan. Apa balasan yang Allah berikan kepadanya? Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang mengerjakan amalan yang sama. Dan tahukah siapa 50 orang tersebut? Bukan dari kalangan kita, tapi dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan yang lainnya, "Inna min waraikum ayyaman." Sesungguhnya setelah kalian nanti, dan ini Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Inna min waraikum ayyaman." Setelah kalian nanti ada hari-hari yang mana untuk hidup di hari-hari tersebut membutuhkan kesabaran. As-sabru fihinna mithlu qabdin ala jamar. Orang yang bisa hidup di dalamnya, dia akan hidup seakan-akan dia harus memegang bara api. Yang mau tidak mau memegang bara api. Itulah gambaran orang yang hidup di zaman ini. Di akhir zaman yang banyaknya fitnah yang bisa menyeretnya kepada kemurkaan. Tetapi kata Nabi SAW, lil amil fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna bimithli amalihi. Tetapi orang yang berusaha istiqamah, beramal soleh,
tegar di atas sunnah dengan kondisi yang seperti ini yang kita hadapi saat ini, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkan amalan yang sama yang seperti yang ia lakukan. Kita satu amal yang kita kerjakan, pahalanya seperti pahala 50 orang yang mengerjakan amalan tersebut. Sahabat yang mendengarkan hadis ini bertanya, "Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum?" Apakah pahala tersebut 50 orang dari mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal minkum." Bukan dari mereka, tapi 50 orang dari kalian. Ini keistimewaan yang amat luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan catatan kita tetap tegar di atas agama Islam dalam menjalankan syariat agama Islam. Bersabarlah. Dorongan ajakan untuk bermaksiat sangatlah banyak di luar sana. Tapi tatkala kita sabar dan tegar di atas agama Islam dengan menjalankan syariat-syariatnya, maka akan mendapatkan pahala yang amat luar biasa. Dan yang kedua, ganjarannya adalah surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang berusaha tegar di atas agama Islam walaupun dia asing. Hadis yang masyhur, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ini bermula dari keterasingan. Maksud asing di sini adalah kebenaran yang sedikit yang melakukannya di tengah-tengah orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Itu asing, bukan tampil beda, bukan. Tapi asing dalam arti dia asing sendirian dalam menjalankan kebenaran sementara kemaksiatan bertebaran. Islam bermula dari itu dan akan kembali kepada keterasingan. Dalam arti Islam bermula dari keterasingan. Summa dhahara wa intashara, kemudian nampak kebenaran yang kemudian menyebar di mana-mana. Akan tetapi sebagaimana yang kita temukan saat ini akan kembali lagi kepada keterasingan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Fatuba, makna tuba lil ghuraba. Tuba yang dimaksud dalam hadis ini ada yang mengatakan kenikmatan dan keberkahan yang tidak bisa putus. Dan ada pula yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon di surga. Dalam arti dia akan masuk surga tatkala dia senantiasa tegar dan tabah menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu yang bertahan dikala kaum muslimin saat itu dipukul mundur oleh musuh-musuh Islam. Namun dia tetap memilih bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatal iman, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallah ta'ala asy-syahadata bisidqin." Barang siapa yang jujur meminta kepada Allah Ta'ala, mati syahid. Syahid dari hadis ini dan kaitannya dengan bab kejujuran adalah pada bagian ini. Orang yang meminta kepada Allah Ta'ala dengan jujur dan yang dia minta adalah mati syahid, maka Allah Ta'ala akan menyampaikannya kepada derajat syuhada walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan jujur, bahwa jujur salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Sehingga kita dituntut tatkala berdoa kepada Allah Ta'ala betul-betul jujur, sungguh-sungguh di setiap perkataan yang keluar dari lisan kita dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala Allah melihat itu pada diri kita, dan Allah Maha tahu apa yang ada pada hati kita, apakah jujur, apakah sungguh-sungguh, ataukah sekedar main-main belaka, Allah tahu. Kalau seandainya Allah tahu kejujuran tersebut pada hati kita, di setiap ucapan-ucapan kita, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dan di antara ciri-ciri orang yang jujur dalam doanya, dia betul-betul mengaplikasikan setiap adab-adab dalam berdoa. Ini salah satu bukti kejujurannya dalam doa. Seperti dia mengikhlaskan niatnya dalam berdoa. Kemudian mengedepankan husnudzon di setiap doa yang ia panjatkan. Dia yakin doanya akan dikabulkan. Dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik baginya dari setiap doa yang ia panjatkan. Kemudian dalam setiap kata dia menghadirkan hati. Contoh, tatkala dia minta diberikan kemudahan, ucapan yang dia ucapkan tersebut
dia barengkan hatinya setiap dia mengucapkan kata-kata tersebut. Ada sebagian orang yang berkata begitu saja tanpa dia menghadirkan hati. Dan silahkan bedakan ketika kita berdoa sekedar mengucapkan begitu saja dengan berdoa dengan membawa hati, menghadirkan hati. Tentu kualitas doa kita berbeda. Makanya ada sebagian orang yang berdoa menangis. Kenapa? Padahal yang dia minta adalah permintaan yang biasa dikatakan, yang diminta oleh kebanyakan orang. Tapi kenapa ada orang yang menangis? Kenapa ada yang tidak menangis? Bedanya dia bisa menghadirkan hatinya. Ini di antara ciri orang yang jujur ketika berdoa. Kemudian dalam doanya dia memuji Allah. Kemudian dalam doanya dia lirihkan suara, tidak mengangkat suara. Kemudian dia mengangkat tangannya menghadap kepada Allah Ta'ala, menghadap kiblat. Kemudian dia terus meminta dan tidak pernah bosan, atau disebut dengan ilhah, terus meminta kepada Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa. Dan dia yakin bahwa doanya pasti dikabulkan dengan yang terbaik. Atau mungkin dengan adab-adab yang lainnya. Tatkala semua adab-adab ini dia praktekkan, ini menunjukkan apa? Kejujurannya dalam setiap doa yang ia panjatkan. Maka jujur salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kebalikannya, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam doa, orang yang tidak jujur dalam doanya, itu bisa jadi penghalang doanya dikabulkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya kalian akan mendapatkan pengabulan doa. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Tidak bersungguh-sungguh dalam doanya. Ini akhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kaitan hadis dengan bab bahwa kejujuran di antara sebab dikabulkannya doa dari diri seorang hamba. Dan sekali lagi ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan kejujuran. Jujurlah pada diri kita sendiri. Jujurlah tatkala kita meminta kepada Allah Ta'ala. Baik, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwatal iman. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat anjuran berdoa minta diwafatkan dalam kondisi syahid. Ini yang pertama. Ada anjuran meminta diwafatkan dalam keadaan syahid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, fihi istihbab su'al asy-syahadah wa istihbab niyatil khair. Di dalamnya, dalam hadis tadi, terdapat anjuran untuk berdoa meminta mati syahid. Baik, pada pertemuan-pertemuan yang lalu pernah kita bahas bahwa meminta mati itu nggak boleh. La yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Tidaklah boleh bagi seseorang di antara kalian meminta mati disebabkan karena madarat yang dia dapati. Tetapi jika meminta keadaan mati nanti dalam kondisi syahid, maka ini dianjurkan. Dia tidak meminta mati saat itu, tidak. Yang dia minta adalah keadaan saat mati. Bukan penetapan kapan matinya, tidak. Tapi yang dia minta adalah keadaan saat mati. Yang dia minta keadaan saat mati, yang dia harapkan adalah syahadah, mendapatkan syahadah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan baginya pahala syahadah, pahala syahid. Walaupun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Ini keutamaan yang amat luar biasa. Di balik doa dengan jujur, dan doa tersebut terkandung di dalamnya ingin mati syahid. Seorang hamba yang mengetahui keutamaan ini kemudian dia meninggalkannya rugi. Padahal hanya sekedar minta, sekedar berdoa kepada Allah Ta'ala dengan jujur. Walaupun setiap harinya dia tidur di atas kasur yang empuk, yang enak, dengan hembusan angin dan AC misalkan. Tapi dia senantiasa jujur dalam doanya meminta syahadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan itu. Allah akan angkat derajatnya sampai sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang syahid. Ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah bagi mereka yang meninggalkannya. Maka kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala syahadah di setiap doa kita. Maka
Masukkan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman. Faedah yang kedua terkait keutamaan syahadah yang disebutkan, apakah sama dengan syahadah orang yang betul-betul mati dalam medan perang? Ini kan matinya di atas kasur. Dikatakan dia mendapatkan pahala syahadah. Apakah betul-betul sama? Begitu pula dengan konsekuensinya. Baik di dunia ataupun di akhirat, apakah betul-betul sama dengan orang yang perang, yang mempertaruhkan nyawanya, yang menggunakan pedang, penuh dengan darah, penuh dengan duka, kemudian mati syahid. Apakah sama dengan orang yang ini? Baik, sebelum menjawab akan hal itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu, syahid itu ada 3 macam. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang syahid dunia akhirat. Orang yang mendapatkan kedudukan syahid di dunia dan di akhirat. Siapa ini? Orang yang betul-betul berperang di jalan Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Meninggal dunia dalam kondisi peperangan. Ini yang kedua. Dia betul-betul terjun dalam medan perang. Ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal dunia. Maka orang ini adalah syahid dan konsekuensi berlaku kepadanya dunia dan akhirat. Konsekuensi seperti apa? Tidak dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikubur dengan darah-darah yang berlumuran pada tubuhnya. Itu maksudnya syahid dunia akhirat. Adapun yang kedua, dia syahid hanya hukum akhirat saja, tapi tidak dihukumi di dunia. Syahidnya hanya dihukumi di akhirat, tapi tidak dihukumi di dunia. Maksudnya apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis asy-syahadatu sab'un. Syahadah itu ada 7 macam. Selain yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Seperti apa? Al-mat'un syahid. Orang yang kena ta'un, penyakit ta'un itu syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mabtun, meninggal dunia karena sakit perut syahid. Wa sahibul harik syahid. Orang yang mati kena bakar, ya mungkin dia terbakar syahid. Walladzi yamutu tahtal hadam syahid. Dan orang yang mati karena tertimpa benda keras, sedang berjalan atau mungkin beribadah, tertimpa bangunan, roboh, mati dia, maka dia syahid. Dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan juga disebut syahid. Semuanya ini syahid. Tapi syahidnya apa? Di akhirat, tidak dihukumi di dunia. Maksudnya apa? Di dunia dia tetap dimandikan, disolatkan sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya. Nah, dan para ulama juga mengatakan belum tentu juga pahala bisa disamakan dengan derajat yang pertama. Karena usaha dan jerih payah yang tentunya berbeda. Adapun yang ketiga, orang yang dihukumi syahid di dunia saja, sementara di akhirat tidak. Siapa ini? Ini adalah orang yang terjun ke medan perang, ikut berjihad membawa pedang, membunuh musuh-musuh Allah dan dilihat oleh kebanyakan orang, tetapi setelah itu dia mencuri ghanimah. Dia mengambil ghanimah, tidak dikumpulkan kemudian dibagikan secara rata, tapi dia mencuri dan tidak ada yang mengetahui. Orang-orang menganggapnya apa? Syahid. Tapi hanya sekedar di dunia, hanya panggilan belaka, sementara di akhirat tidak mendapatkan syahadah. Baik, setelah mengetahui pembagian ini, lantas hadis tersebut masuk kepada pembagian yang mana? Pertama, kedua, yang jelas yang ketiga tidak ya. Pertama atau yang kedua? Maka para ulama kembali membuat perincian. Rinciannya adalah yang pertama, ada orang yang berjihad, ya, berjihad, sudah terjun ke medan perang, tetapi ternyata di tengah-tengah tersebut dia tidak mati. Dia tidak mati, padahal sudah dia niatkan, dia medan perang, bismillah, mudah-mudahan dengan sebab ini saya bisa mendapatkan syahadah, mati syahid di jalan Allah. Tapi ternyata tidak mati. Itulah yang terjadi di kalangan para sahabat.
Mereka pulang, menang, dapat ghanimah, justru mereka bersedih. Karena mereka melewatkan kesempatan mati syahid. Yang seperti ini, Allah akan mencatat baginya pahala yang sempurna. Pahala syahid secara sempurna. Yang kedua, orang yang berusaha keras, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan syahadah. Tetapi dia memiliki uzur. Ya, dalam arti dia sudah berupaya keras. Namun dia memiliki uzur, niatnya sudah kuat, tekadnya sudah kuat. Ternyata ada beberapa penghalang-penghalang yang menghalanginya ikut perang. Maka orang yang seperti ini dapat pahala sebagaimana yang pertama. Dapat pahala sebagaimana yang pertama. Sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan hadis al-qatil wal maqtul finnar idza altaqa rajulan bisayfihima, ketika dua orang bertemu dengan kedua pedangnya, dalam arti saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, kalau pembunuh iya masuk neraka, yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Apa jawabannya? Karena harisan ala qatli, karena dia juga ingin membunuh. Dalam arti orang yang sudah bertekad itu sudah dihukumi sama dengan pelakunya. Maka sama halnya dengan ini, mungkin dia sudah niat tekad kuat untuk berjihad, namun ada penghalang-penghalang tertentu, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Adapun yang ketiga, ada orang yang niat jihad, tapi hanya sekedar niat belaka tanpa ada kesungguhan. Dia niat, tapi tanpa ada kesungguhan. Maka yang ketiga ini dihukumi mendapatkan pahala niat saja, tidak mencapai pahala syahid sebenarnya. Maka dari perincian tiga tersebut dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah orang-orang yang berniat kuat dan jujur dalam niatnya, dalam doanya. Betul-betul, ya Allah, saya minta dimatikan dalam kondisi syahid. Dalam arti dia memiliki persiapan-persiapan diri. Kalau seandainya nanti dia dipanggil untuk berjihad, siap. Dalam arti betul-betul jujur, bukan hanya sekedar niat belaka, tapi betul-betul kapanpun, kalau seandainya memang dicatat oleh Allah Ta'ala, dia harus berjihad dengan jihad yang syar'i, yang betul-betul sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat agama. Bismillah, dia siap. Namun dia tidak mencapai itu, tapi niatnya kan sudah sungguh-sungguh. Namun dia tidak sampai kepada hal tersebut, maka dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala syahadah walaupun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Nah, itulah wallahu a'lam bishawab yang dimaksud dengan hadis. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala mencatat syahadah bagi seseorang itu tidak bisa disamakan serta-merta dengan orang yang terbunuh di medan perang. Hal itu disesuaikan dengan kadar yang ada pada hatinya. Karena dasarnya, asalnya, orang yang mati syahid itu adalah orang yang ditumpahkan darahnya di medan perang, yang mendapatkan segala macam keutamaan-keutamaan syahid seluruhnya. Nah, sehingga maksud hadis-hadis yang membicarakan tentang syahadah itu tidak bisa langsung serta-merta kita samakan dengan konsekuensi dan keterkaitan lainnya. Itu disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Tapi jangan pernah berputus asa, tetap minta kepada Allah Ta'ala untuk dimatikan dalam kondisi syahid. Dan persiapkan diri, tekad bahwa kalaupun nanti diberikan kesempatan untuk berjihad dengan jihad yang syar'i, siap kita sebagai hamba yang membela agama Islam ini. Namun ingat, jihad yang syar'i, jangan termakan dengan fitnah-fitnah yang mengatasnamakan jihad, sementara itu bukan jihad, kan tapi hanya dorongan hawa nafsu yang pada akhirnya na'udzubillah dia akan sia-sia amalan yang ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya faidah-faidah yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis ini. Ingat, kejujuran di antara keutamaannya adalah salah satu sebab dikabulkannya doa yang bisa dipanjatkan hamba. Maka jujurlah dalam setiap doa kita. Dari kata-kata yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Jujurlah dengan hati yang yakin, hati yang tulus bahwa itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.